Jadi ada orang yang memanggil saya, tapi orang tersebut tidak ada tubuhnya, melainkan hanya suara saja. Seakan-akan itu kayak ada di telinga saya begitu. Tubuhku semalam itu terasa sangat sakit, dikarenakan seperti terkena aliran listrik yang begitu besar. Dan semakin lama saya tahan, kepala mulai sakit dan sakit, seperti layaknya diinjak-injak oleh orang ataupun hewan. Tangan yang tadinya lemes itu sudah mulai sangat kaku, tidak bisa digoyangkan. Yang saya tadi bisa berteriak, tiba-tiba lidah pun tidak bisa digerakkan. Di situ aku sudah tidak tahan, dan kemudian aku pun pingsan. Setelah aku sadar, ternyata aku sudah berada di dalam kamar. Di situ aku tuh dikelilingi oleh keluarga, dari anak, istri, bapakku, ibuku, semua berpakaian putih. Di situ ternyata keluarga sedang membacakan ayat suci Al-Quran di sekelilingku itu. Dan aku mulailah terbangun karena mendengar ayat suci Al-Quran yang sedang dikumandangkan oleh keluargaku. Dan kemudian aku bangun, tangannya itu tidak bisa digerakkan, matanya udah bisa melek, meskipun aku sudah nggak ada suaranya. Tiba-tiba anakku itu mendekati ke pinggirku dan memegangkan Al-Quran tersebut, disuruh dipegang ke aku. Ayah, ayo pegang Al-Quran, bacakan ayah. Tapi di situ aku tuh gak bisa apa-apa. Jangankan aku itu memegang Al-Quran, ngomong pun aku tuh tak bisa. Jadi seakan-akan itu aku tuh kayak aneh. Singkat cerita, keesokan harinya bapak dan ibuku itu sudah tidak sabar untuk memanggil salah satu orang kepercayaan, yaitu Kiai Jafar. Bapak dan ibuku lalu menuju Kiai Jafar, dan tidak lama kemudian Kiai Jafar serta bapak ibuku itu datang ke rumah. Nah, di situ datanglah Kiai Jafar. Nah, memang Kiai Jafar ini memang sudah sangat tua. Kiai Jafar ini kurang lebih itu umurnya ada 80-an tahun. Biasanya orang desa-desa sini itu menyebutnya adalah Kiai Sembur, karena Kiai Jafar ini bisa mengobati dari medis ataupun non medis. Disitulah Kiai Jafar ini disebutkan oleh orang-orang itu Kiai Sembur. Setelah didoain oleh Kiai Jafar, kemudian dikelilingi seluruh ruangan kamar, dan tiba-tiba Kiai Jafar itu seakan-akan itu kayak berantem, saling adu kekuatan. Jadi dia itu kayak orang jurus, kayak orang di film-film itu. Jadi seakan-akan itu kayak orang jurus bertarung, kayak layaknya ketemu musuh. Jadi seperti itu. Dan di situ aku tuh belum bisa ngomong, tapi aku tuh mencermati, karena dalam hatiku itu memang benar-benar seperti orang normal. Nah, tidak lama kemudian setelah Kiai Jafar ini bertengkar ataupun bertarung ini sudah selesai, tapi Kiai Jafar ini sangat kasihan. Dia itu matanya memerah, tubuhnya itu berkeringat, seluruh bajunya pun basah. Dan anehnya, tiba-tiba tubuhku itu kayak makin lama kok kayak makin enteng. Jadi yang
mulut yang tadinya itu tidak bisa berbicara, dan tiba-tiba lidah mulai bisa berbicara, dan tangan yang tadinya sama sekali tidak bisa digerakkan tiba-tiba sudah bisa digerakkan. Dan akan tetapi kaki yang tetap nggak bisa digerakkan ini masih sama. Dan pada waktu itu alhamdulillah aku mulai ada perubahan, dan kemudian aku menggerakkan tangan dan seluruh tubuhku untuk mengambil salah satu air minum yang telah dikasih oleh Kiai Jafar. Kemudian saya minum. Setelah saya minum, saya taruh di sini di pinggir tempat tidur saya. Setelah Kiai Jafar ini berperang dan saya tidak tahu dengan siapa dan sosok apa, kemudian Kiai Jafar itu mengasih tahu, nanti mulai malam nanti kamu sekeluarga bacakan surat Yasin sebanyak 221 kali. Setelah kalian selesai membacakan surat Yasin dan bacakan surat-surat yang lainnya yang sebisanya kamu, agar yang berada di tubuh kamu ini biar bisa hilang. Makin lama nanti bisa hilang, karena kamu itu berkaitannya itu dengan gaib. Menurut Kiai Jafar itu kayak gitu. Dan kami mengerjakannya itu sampai 2 malam. Nah, setelah dibacakan surat Yasin, alhamdulillah saya itu udah mulai enak, tubuhnya udah mulai mendingan, ringan, kakinya juga sudah bisa digerakkan, dan semakin lama kemudian ada kurang lebih 1 minggu dan alhamdulillah sembuh. Nah, di situ kaki sudah bisa dibuat jalan, tangan sudah bisa digerakin, ya pokoknya sudah ada 50% lah kurang lebihnya itu dalam 1 minggunya. Dan tiba 1 bulan itu sudah ada, kalau misalkan ada persenan itu kayak sekitar 80% lah ya, karena tubuh itu udah mulai bener-bener enak. Tapi ada keanehan dengan diri saya. Di situ sewaktu saya lagi terkena penyakit yang mungkin menurut Kiai Jafar itu saya terkena tumbal pesugihan atau diincar oleh salah satu hal pesugihan, itu anehnya itu saya dibawa ke rumah sakit. Dari yang biasa sampai yang elit itu tidak tahu penyakitnya itu apa, padahal di tubuh itu sangat-sangat sakit, benar-benar sakit. Tapi kenapa tidak ada penyakit yang diketahui oleh dokter? Bahkan di situ sudah dicek sama ronsen inilah itulah, ternyata nggak ada penyakitnya. Di situ akhirnya saya itu dibawa pulang, dan ternyata sembuhnya itu dengan Pak Kiai Jafar. Jadi ada yang lebih parah lagi dari yang kemarin-kemarin. Setelah kesembuhan saya 70 hari, saya teringat betul pada malam Kamis Wage, tepatnya kurang lebih itu jam 10 malam, di situ ada bau-bau yang sangat aneh. Kok di sekeliling rumah saya kok padahal nggak ada bunga, di depan rumah saya nggak menanam bunga, dan di ruangan saya itu nggak ada bunga, tapi bau bunga itu benar-benar terasa menyengat. Jadi aku tuh sampai nanya ke keluarga, ke bapak, ke ibu, ke istri, ke anak. Mereka enggak sama sekali berbau kembang, itu enggak ada yang berbau kembang, benar-benar enggak ada. Tapi kenapa kok hidungku itu kok kayak seakan-akan itu kayak berbau kembang terus. Itu setelah kesembuhan saya di 70 harinya. Nah, singkatnya, sampai ketemu Jumat Kliwon atau sampai ketemu Sabtu Manis, saya teringat betul sampai ketiga hari itu bau kembang itu tetap berasa banget. Meskipun saya keluar rumah, saya ke dalam rumah, masih tetap bau kembang itu terus-terusan berada di hidung saya.
tepat malam Sabtu manisnya, kurang lebihnya itu tepat pada jam 11 malam ya, itu ada yang aneh banget. Jadi ada orang yang memanggil saya, tapi orang tersebut tidak ada tubuhnya, melainkan hanya suara saja, seakan-akan itu kayak ada di telinga saya begitu. Dan tidak lama kemudian memanggil, Pur, Pur, ayo kamu keluar Pur, buru-buru, aku sudah berada di depan pintu kamu Pur, ayo kamu keluar. Aku semakin kaget, siapa yang terus-terusan memanggil aku? Aku mulai merasa takut, seakan-akan itu tubuhku itu sudah benar-benar tidak kayak nggak berdaya. Untung saja aku itu sudah berada di tempat tidur. Di situ aku tuh teringat betul. Jadi itu memang nyata, bukan aku posisi lagi tidur nyenyak atau saya hanya sebatas mimpi, enggak. Jadi itu benar-benar nyata. Jadi panggilan itu benar-benar saya itu mendengar secara detail, karena itu saya itu matanya itu masih melek. Jadi saya itu masih kayak benar-benar orang sadar, bukan saya orang tidur. Nah, saya itu mulai ketakutan karena teringat dengan hal-hal yang kemarin atau masa lalu. Saya bangunin istri, Bu, apakah ibu dengar tadi, Bu? Apaan? Tadi yang manggil-manggil namaku siapa ya, Bu? Apaan? Siapa yang manggil-manggil? Gak ada yang manggil-manggil. Udah tidurlah, udah gak usah mikirin yang aneh-aneh. Tidur aja, tidur. Jaga kesehatanmu, Mas. Gak usah mikirin yang aneh-aneh. Nah, ini istri saya itu bilangnya kayak gitu. Nah, lambat laun saya tidur jam 1 atau jam setengah 2, karena saya itu kayak teringat terus. Jadi saya itu tidur. Setelah saya tidur, tiba-tiba panggilan itu terdengar lagi. Pur, ayo Pur, keluar Pur, saya sudah ada di depan pintu Pur, buruan, ayo keluar Pur. Jadi di situ aku sudah mulai sangat aneh. Saya tahu bahwa yang memanggil-manggil saya itu bukanlah manusia. Di situ saya teringat Kiai Jafar yang dulu pernah mengasih tahu kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan goib, silahkan kamu wudhu. Setelah kamu wudhu, sholatlah. Setelah sholat, lalu bacakan Yasin atau surat-surat yang kamu bisa, asalkan kamu jangan posisi tidur. Di situ saya teringat kata-kata Kiai Jafar yang telah dibicarakan dulu. Akhirnya saya lakukan. Saya bangun, kemudian saya berwudu, lalu saya memakai baju, ganti baju, kemudian saya sholat. Di situ saya mulai baca ayat suci Al-Quran sebisa-bisa saya, terus baca-baca surat lainnya yang sebisa saya, sampai ketemu pagi. Akhirnya suara itu tidak terdengar lagi. Ketemu pagi tidak terdengar lagi, dan saya mulai aneh lagi, mulai bingung lagi, ini itu kira-kira itu apa. Dan saya belum menceritakan tentang ini kepada ibu atau kepada bapak saya. Saya masih terpendam atau baru kasih tahu ke istri. Dan tepat pada malam minggunya, dan kemudian Kiai Jafar itu dipanggil lagi oleh ibu saya, karena saya belum 100% sembuh. Jadi bapak dan ibu saya itu datang lagi ke Kiai Jafar. Kiai Jafar datang kembali, dan kemudian bapak dan ibu tanya kepada Kiai Jafar, mohon maaf Pak Kiai, dulu lagi Pak Kiai tak suruh datang ke sini, itu saya itu belum nanya. Lah,
kira-kira anak saya ini terkena penyakit apa ya Pak Kiai ya? Jadi begini Bu, sebenarnya anak ibu ini terkena penyakit yang kaitannya itu dengan gaib Bu. Duh, kira-kira penyakit apa ya Pak? Kira-kira itu bisa disembuhkan normal? Bisa apa enggak? Itu insya Allah bisa. Kalau misalkan Allah sudah menghendaki, semuanya bisa. Itu penyakit apa sih Pak Kiai? Itu anak ibu akan dijadikan tumbal pesugihan oleh salah satu seseorang yang benar-benar mencintai dengan pur, karena dia adalah salah satu orang yang diasihi oleh si pemilik pesugihan tersebut. Terus kira-kira anak saya itu bisa disembuhkan normal apa enggak Pak Kiai? Mohon maaf, saya tanya kembali. Insya Allah bisa Bu, asalkan ibu benar-benar minta petunjuk pada yang kuasa, jangan kepada saya. Saya hanya bisa membantu saja lewat doa-doa saya. Selebihnya ibu serta keluarga silahkan mintalah sama yang kuasa. Insya Allah dengan penyakit-penyakit yang berada di pur, insya Allah akan hilang secara normal. Insya Allah pur akan normal kembali. Terima kasih Pak Kiai, karena Pak Kiai udah datang jauh-jauh juga tak panggil kemari. Saya penasaran sebenarnya penyakit si pur itu apa. Ternyata penyakitnya itu, ini anak saya itu akan dijadikan tumbal. Kira-kira siapa Pak Kiai yang akan menjadikan tumbal itu? Itu soal itu saya tidak bisa memperjelaskan Bu. Saya hanya mengasih saran saja. Kalau mau bekerja kemanapun, pertama berangkat dari rumah jangan lupa bismillah. Dan nomor keduanya jangan pernah tinggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Selalu bersyukur pada yang kuasa. Insya Allah kita akan selalu dilindungi Allah yang kuasa. Yang penting hati kita itu benar-benar ikhlas. Kayak gitu Bu. Nah, di situ kita itu tetap akan terlindungi meskipun dengan hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Menurut Pak Kiai itu kayak gitu. Singkat cerita, setelah Pak Kiai itu mengasih tahu ternyata saya akan dijadikan tumbal pesugihan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah melakukan pesugihan, saya mulai teringat ternyata ada seseorang yang telah mengincar diri saya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Tapi saya itu tidak lupa dengan orang yang benar-benar mengasihi saya. Jadi saya tahu banget siapa dia. Nah, setelah kedatangan Kiai Jafar kedua kalinya, saya mulai enak, tubuh saya sudah mulai bisa bekerja ya, meskipun intinya belum bisa bekerja berat, saya sudah mulai bisa bekerja dan alhamdulillah sampai saat ini saya sembuh dan normal kembali. Dan saya memberi saran buat teman-teman semuanya yang berada di luar sana, maupun itu di dalam negeri ataupun di dalam Jawa, di luar Jawa, dan dimanapun teman-teman berada, jika mau bekerja silahkan jangan lupa berdoa. Karena kalau kita selalu berdoa kepada yang kuasa, insya Allah akan selalu terlindungi apapun itu yang akan menghalangi kita. Jadi begitulah saran saya. Nah, itulah kisah nyata yang telah dialami oleh Kang Pur yang akan dijadikan sosok tumbal pesugihan. Jadi buat Kang Pur, saya sangat terima kasih sekali
Apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang atau kelebihan, saya sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan buat para teman-teman semuanya, semoga dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf sekali ya apabila kata-kata saya itu terlalu bagaimana atau kurang bagaimana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.